Lagi bersama saya Wat Kusuma. Kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran Akademi Militer. Sebelum masuk ke bagian pendaftaran, mari kita simak dulu profil singkat tentang apa itu sih Akademi Militer. Akademi Militer atau AKMIL adalah sekolah pendidikan TNI Angkatan Darat di Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Akademi Militer mencetak perwira TNI Angkatan Darat. Secara organisasi, Akademi Militer berada di dalam struktur organisasi TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh Gubernur Akademi Militer yang di saat ini dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Totok Imam Santoso, SIP, SOS, MTR. Wakil Gubernur Akademi Militer yang saat ini dijabat oleh Brigadir Jenderal TNI I Gede Agit Thomas. Mako Akademi Militer berada di Jalan Gatot Subroto, Magelang, Jawa Tengah. Kurikulumnya, pendidikan Politeknik Ilmu Militer ditempuh dalam 4 tahun dengan rincian pendidikan dasar keprajuritan Candra di Muka yang dilaksanakan bersama Taruna AAL, AAU, dan Akpol selama 1 tahun. Tingkat 1-4 selama 4 tahun. Taruna atau taruni AKMIL berhak menyandang predikat sebagai sarjana terapan pertahanan. Calon taruna AKMIL merupakan lulusan SMA atau MA, IPA, dan IPS. Untuk taruna-taruni, Akademi Militer merupakan pendidikan ikatan dinas yang dibiayai oleh negara. Untuk pendaftaran online-nya sebenarnya dibukanya mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 26 April 2020. Tetapi ada pengumuman terbaru bahwa pendaftaran Taruna Akademi Militer tahun 2020 ditunda hingga batas waktu yang ditentukan. Jadi buat kalian yang masih ingin mendaftar online masih bisa, karena belum ada untuk tes lanjutan ke validasi berkas. Untuk persyaratannya, mulai dari persyaratan umum itu ada yang pertama warga negara Indonesia, lalu yang kedua beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu yang ketiga setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang keempat berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 1 Agustus 2020. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia, dilengkapi pada saat calon mengikuti pemeriksaan psikologi. Lalu yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Dan yang ketujuh, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu untuk persyaratan lainnya, laki-laki bukan anggota atau mantan prajurit TNI atau Polri atau PNS TNI, lalu berijazah minimal SMA atau MA dengan ketentuan nilai UAN sebagai berikut. Untuk lulusan SMA tahun 2015, program IPA dengan nilai ujian nasional rata-rata minimal 55,00. Untuk tahun 2016 itu program IPA minimal 50,00. Untuk tahun 2017 program IPA minimal 47,00. Untuk tahun 2018 program IPA minimal 46,00. Lalu untuk tahun 2019 itu boleh program IPA dan IPS dengan minimal kalau IPA itu 47,50 dan IPS 42,00. Dan untuk lulusan tahun SMA 2020 untuk program IPA dan IPS nilai rata-rata UAN minimal akan ditentukan kemudian. Lalu memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 1 tahun setelah selesai pendidikan pertama. Bersedia menjalani kegiatan dinas pertama YDP selama 10 tahun. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus mengikuti pemeriksaan atau pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi administrasi, kesehatan, jasmani, mental, ideologi, psikologi, dan akademik.
Lalu untuk persyaratan tambahannya itu harus ada surat persetujuan orang tua atau wali, dan selama proses penerimaan prajurit TNI AD tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggara pendidikan pertama dalam bentuk apapun, kapanpun dan dimanapun. Tidak berlaku nilai remedial, dan bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikbud harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud atau Disdik kota atau kabupaten. 3. Tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau bekas tindik, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung. Apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari Dikma jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama. Memiliki kartu BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang aktif. Untuk tempat pendaftarannya itu kan bisa di Ajen Kodam, Ajen Korem, dan Kodim. Berikut saya tampilkan beberapa tempat untuk tempat pendaftaran di kota-kota kalian. Buat kalian yang mau ingin tanya-tanya kan bisa tulis di kolom komentar, dan saya akan juga mencantumkan website Akademi Militer di deskripsi video ini. Itu tadi pembahasan sekilas tentang Akademi Militer. Semoga informasi tadi bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk subscribe video ini dan klik loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan video selanjutnya. Saya Mat Kusuma undur diri.